Salam jumpa kembali bagi Bapak Ibu, Amang Inang, saudara-saudara seluruh jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan memulai karya kita dan aktivitas kita. Sebelum kita memulai karya kita mohon hikmat bimbingan Tuhan melalui renungan dan pendengaran akan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman renungan yang akan kita baca tertulis dalam teks Yesaya pasal 26 ayat 8. Yesaya pasal 26 ayat 8. Ya Tuhan, kami menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Amang Inang untuk merenungkan sebuah tema kesukaan saat menanti penghakiman Tuhan. Kesukaan saat menanti penghakiman Tuhan. Menanti adalah sesuatu pekerjaan yang menarik untuk ditelisik. Ada orang yang menanti dengan mengisi waktu mendengar musik, membaca buku, koran, makan minum, atau berjalan-jalan, atau tidur, dan lain sebagainya. Tetapi nas hari ini Yesaya memberi pengajaran yang cukup menarik untuk kita simak. Dalam menanti penghakiman Tuhan itu Yesaya memberi dua tugas kita. Yang pertama, menyebut nama Tuhan. Dan yang kedua, mengingat Tuhan. Yang pertama, menyebut nama Tuhan. Memang orang Israel, dalam tradisi Israel, menyebut nama Tuhan itu adalah sesuatu yang dilarang keras. Karena mereka sangat menghormati Tuhan dan menghormati kesucian Tuhan. Itu sebab mereka harus mengganti ucapan nama Tuhan ketika mereka melihat nama Tuhan Yahweh, maka mereka akan menyebut dan mengucapkannya dengan Adonai atau Hashem. Itulah tradisi yang mereka pegang. Karena orang Israel sangat menyucikan nama Tuhan. Kudus Hashem. Bahkan nama Tuhan itu tidak boleh dinodai. Kilul Hashem. Hal itu dicatat dalam Keluaran 20 ayat 7 yang mengatakan lo tisa et shem Adonai Eloheika lashau. Lo tisa et shem Adonai Elohika lashau. Artinya jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Ajaran ini mentradisi. Artinya menyebut dalam suara, menyebut dalam hati pun dilarang. Dan itu sudah mereka tuliskan dalam kitab-kitab Talmud. Di kitab Talmud dikatakan di tempat suci seseorang mengucapkan sang nama, yaitu Adonai atau Yahweh, boleh di tempat suci. Namun di luar tempat suci haruslah dengan bentuk eufemisme atau tadi Adonai. Atau El Roy, El Olam, El Sadai, dan sebagainya. Tidak boleh menyebut Yahweh. Mereka sangat turut dan tunduk pada aturan itu. Lalu memang kalau dikatakan tadi dalam masa penantian penghakiman ini kita harus menyebut nama Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya sebenarnya bukan soal tidak boleh mengucapkan nama itu. Tetapi kita harus menghargai, menghormati nama itu. Dan kita tidak boleh menyebut sembarangan, artinya tidak boleh bersaksi dusta atas nama itu. Tapi kita harus menjaga nama itu. Artinya kita diajak untuk menyebut namanya
dengan tulus hati untuk menghormati, menghargai, memuliakan Tuhan. Kalau kita baca nanti dalam 1 Tawarikh 16 ayat 8 dikatakan, bersyukurlah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahkan teks hari ini dikatakan, kesukaan kami ialah menyebut namanya. Berarti kita boleh menyebut namanya demi memuliakan Tuhan, demi memuji Tuhan, demi menghargai, menghormati Tuhan. Jadi dalam masa penantian penghakiman ini kita harus menyebut namanya. Dengan menyebut namanya berarti kita memuliakannya, memasruhkan namanya di dalam hati kita. Dan jangan mengejek dan jangan menghina. Hindarilah itu. Tapi muliakan, pujilah namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita dalam masa penantian penghakiman ini ialah mengingat Tuhan. Kita harus ingat Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita, memberi kita kesempatan lahir di bumi ini. Tuhanlah yang memberi kesempatan bagi kita berkarya di bumi ini. Tuhanlah yang memberkati anak cucu kita. Tuhanlah yang beri kita pekerjaan, pelayanan, dan segalanya. Dan wajarlah bagi kita mengingat Tuhan. Kalau ada seseorang memberi kita hadiah, tentulah kita mengingat dia. Bahkan menceritakannya kepada orang. Oh, saya menerima hadiah dari seseorang. Itu karena kita mengingat yang memberi itu memberi sesuatu kepada kita. Apalagi Tuhan memberi keselamatan kekal, memberi kita hidup kekal. Wajar dan pantaslah kita mengingat nama Tuhan setiap hari, setiap saat. Ketika kita bangun tidur, nama Tuhan yang pertama kita panggil, kita sebut, dan kita ingat. Itu sudah menjadi kredo orang Israel. Nanti kalau kita baca Ulangan 6 ayat 20-25 itu kredo umat Israel mengingat Tuhan atas karyanya yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir masuk ke tanah perjanjian. Sehingga mereka beroleh kehidupan yang baru, yang penuh air susu dan penuh kemakmuran. Menikmati berkat Tuhan. Maka orang Israel mengingat nama Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir ke tanah Israel. Musa sebagai pemimpinnya, pembebasan Musa membebaskan dari perbudakan kepada kemerdekaan. Lalu kita mengingat Yesus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, menyelamatkan kita memperoleh kehidupan yang kekal dengan kematiannya di kayu salib. Dan itu harus kita ingat dan kita catat. Apakah faedah dan manfaat ketika kita mengingat Tuhan? Ada banyak faedah dan manfaat ketika kita mengingat Tuhan. Apa itu? Kita akan beroleh penyertaan Tuhan. Kita akan berbahagia. Kita akan beroleh damai sejahtera. Kita akan mendapatkan pertolongannya. Kita akan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya jalan kita satu hari ini berada dalam jalan Tuhan. Hidup kita berada dalam kehendak Tuhan. Itu ketika kita mengingat Tuhan. Ketika kita mau melakukan dosa, ingat Tuhan, maka tidak melakukan dosa. Ketika kita mau berdusta, ingat Tuhan, kita tidak melakukan dusta. Ketika kita mau memarahi, ingat Tuhan, kita tidak jadi marah. Dan sebagainya. Itulah faedah, manfaat ketika kita mengingat Tuhan. Orang berkata, wah itu sangat sulitlah untuk melakukan kedua hal itu. Menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan. Sebenarnya bukan sulit. Tetapi belum terbiasa. Allah bisa karena terbiasa, itu pepatah orang bijak. Karena itu biasakanlah memanggil Tuhan, menyebut Tuhan, mengingat Tuhan. Bangun pagi, panggil, sebut, ingat Tuhan. Bangun, bekerja, berjalan, ingat Tuhan. Mau tidur, rebahkan diri di tempat tidur, sebut, ingat nama Tuhan. Pasti kita terbiasa mengingat Tuhan, menyebut namanya, memanggil namanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu istilah masa penantian penghakiman ini dengan pertama tadi menyebut nama Tuhan dan yang kedua mengingat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkarya beraktivitas untuk Tuhan dan kiranya Tuhan menyertai amang inang Bapak Ibu Saudara terhindar dari virus COVID. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Firman-Mu mengajar kami
mengisi masa penantian dengan menyebut namamu dan mengingat engkau. Masa penantian ini harus kami isi dengan karya nyata, kerja nyata. Bahkan di dalam karya kami itu, kami mengingat Tuhan dan menyebut nama Tuhan. Ada banyak faedah manfaat yang kami dapatkan ketika kami menyebut, memanggil nama Tuhan. Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, memberi kami damai sejahtera, memberi kami kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa, kini sepanjang masa, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.